Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita sudah masuk ke tahap terakhir atau tahap keempat dari prosedur atau tahapan pelaksanaan PTK. Saya ingatkan kembali tahap perencanaan di tahap pertama, kemudian ada tindakan atau pelaksanaan tindakan tahap kedua, tahap ketiga pengamatan atau observasi, dan tahap terakhir atau tahap keempat adalah refleksi. Oke. Refleksi artinya menemukan kekuatan atau kelemahan tindakan yang dilakukan, mengidentifikasi rintangan yang dihadapi, dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Jadi intinya refleksi ini adalah bagaimana kita mengevaluasi, melihat kembali apa yang sudah terjadi, kemudian kita rencanakan perbaikan untuk selanjutnya. Nah, begitupun juga dengan PTK. Sebelumnya sudah ada 3 tahap yang terjadi, atau sudah ada 3 tahap yang sudah dilaksanakan, mulai dari perencanaan, kemudian tindakan, dan observasi. Nah, pada tahap refleksi ini si peneliti, misalnya tadi si gurunya melaksanakan penelitian, dia melihat kembali mulai dari tahap perencanaan sampai tahap observasi ada tidak kekurangan-kekurangan yang perlu saya perbaiki. Mungkin khususnya misalnya di perencanaan itu khusus untuk desain pembelajaran atau RPP yang saya susun dari 20 misalnya langkah pembelajaran yang saya buat di sana, berdasarkan data observasi yang saya peroleh, berdasarkan data yang dikumpulkan pada saat observasi, ada tidak ditemukan hambatan-hambatan atau kekurangan dari desain pembelajaran yang kita buat sebelumnya. Kalau misalnya ada, itu dicatat, direfleksi, dianalisis. Oh, yang ini kurang, bagian ini yang kurang nih. Oh, kayaknya ada yang perlu ditambah, kayaknya ada yang perlu dikurangi. Itu namanya refleksi. Kita mau melakukan perbaikan dengan cara menganalisis apa yang sudah kita dapatkan tadi di tahap observasi. Oke. Nah, ada beberapa poin yang dilaksanakan pada tahap refleksi. Yang pertama adalah membandingkan perilaku dan kompetensi siswa setelah tindakan dan sebelum tindakan. Jadi, tapi sebelum masuk ke situ, saya perlu tekankan bahwa refleksi ini dilakukan dengan cara menganalisis hasil observasi. Nah, di observasi kan tadi kita sudah kumpulkan data ya, misalnya dalam satu siklus itu ada 3 atau 4 kali pertemuan, berarti ada 4 kali pengumpulan data yang dilaksanakan. Misalnya di pertemuan pertama, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir pembelajaran, kita kumpulkan datanya. Kemudian di pertemuan kedua juga seperti itu, 3, 4 juga seperti itu. Kemudian setelah itu kita kumpulkan semua datanya, kita analisis. Oh, setelah menganalisis data yang didapat dari observasi, ditemukan bahwa kayaknya terlalu banyak nih langkah pembelajaran yang kita buat. Waktunya tidak memungkinkan. Kemudian si siswa juga sudah cepat bosan, keburu bosan karena terlalu panjang pembelajarannya. Akhirnya kita cut, kita hilangkan beberapa. Kemudian setelah dipikir-pikir, siswa itu bosan di awal, tidak tertarik siswanya. Nah, kita butuh yel-yel atau kita butuh ice breaking misalnya. Nah, kita perlu tambahkan, itu yang namanya refleksi. Jadi kita mengidentifikasi apa saja kelebihannya, apa kekurangannya berdasarkan hasil observasi tadi, kemudian kita perbaiki untuk selanjutnya. Oke, di sini yang paling tidak ada 3 ya yang dilaksanakan ketika refleksi. Yang pertama adalah membandingkan perilaku dan kompetensi siswa setelah dan sebelum tindakan. Nah, contoh seperti ini. Contoh masih pakai contoh yang lalu ya, bahwa Ibu Ani melakukan PTK dengan judul meningkatkan minat siswa melalui penggunaan video tutorial berbasis animasi. Berarti yang kita inginkan dari PTK itu adalah kita mau meningkatkan dari rendah awalnya minat belajar siswa itu rendah, harus ada peningkatan, baru dikatakan berhasil. Nah, kita lihat apakah sebelum kita kasih video tutorial itu ada perbedaan, ada peningkatan minatnya. Misalnya dari ketika kita belum pakai video tutorial, minat belajarnya masih rendah. Kemudian setelah dikasih video tutorial, ternyata sudah ada peningkatan. Nah, itu yang mau dibandingkan. Apakah ada perbedaan perilakunya dari segi minat. Misalnya ketika pembelajaran berlangsung tanpa video tutorial, misalnya siswanya diam-diam saja, tidak terlalu antusias. Pas dikasih video tutorial, ternyata hampir semua siswa antusias.
senang melihat animasi seperti itu. Nah, itu berarti ada perubahan perilaku. Itu yang mau dilihat ya. Nah, kemudian apa yang perlu direfleksi di sini? Kalau misalnya belum berhasil, kan belum tentu berhasil ya, apalagi di siklus pertama. Kemudian, ataukah misalnya berhasil tapi hanya bagi sebagian siswa, misalnya ada 30 siswa, ternyata yang tertarik itu cuma 10 orang saja, ternyata masih ada 20 orang yang belum tertarik. Nah, di tahap refleksi ini kita identifikasi, kira-kira apa yang menyebabkan 20 orang siswa ini tidak tertarik. Mungkin saja video animasinya kurang lucu misalnya, atau kurang menarik bagi siswa. Mungkin kita baiknya berdasarkan hasil observasi kayaknya animasi yang kita gunakan itu kurang lucu, kurang menarik, tidak ada suaranya, lagu-lagunya itu tidak familiar bagi anak, contoh seperti itu. Jadi kita identifikasi tindakan apa yang belum berdampak pada siswa. Kalaupun berdampak, mungkin kecil dampaknya. Nah, itu yang kita identifikasi. Kemudian yang kedua adalah menganalisis proses pembelajaran dan dampaknya terhadap perubahan perilaku siswa seperti yang tadi ya. Bisa saja langkah pembelajaran yang kita kasih semua itu tidak berdampak pada seluruh siswa. Artinya tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruh kepada respon siswa. Siswanya biasa-biasa saja. Nah, itu yang perlu dipahami, bahwa apa sih hambatan yang terjadi. Nah, kemudian kita identifikasi hambatan itu. Itulah nanti yang akan diperbaiki pada siklus berikutnya. Kemudian yang terakhir, yang terpenting adalah memeriksa ketercapaian indikator keberhasilan. Nah, ingat bahwa PTK itu harus berhasil. Artinya harus ada peningkatan. Kalau misalnya kita mau melihat minat siswa, berarti harus ada peningkatan. Atau misalnya hasil belajar siswa. Misalnya awalnya itu rata-rata kumulatifnya siswa itu cuma 60. Nah, setelah dikasih perlakuan, dikasih tindakan, harus ada peningkatan. Apakah 65, 6, 70, 75, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengevaluasi bahwa apakah ini sudah mencapai target atau tidak? Nah, dari awal kita sudah harus tetapkan target tertentu. Misalnya, ketika ada namanya target keberhasilan dalam PTK ini. Contoh misalnya hasil belajar siswa, berarti harus ada peningkatan. Misalnya dari kelulusan siswa itu misalnya hanya 65, berarti kita tingkatkan. Kapan dikatakan PTK ini berhasil? Ketika mencapai 75. Tapi ingat bahwa jangan terlalu muluk-muluk juga. Misalnya di awal 60, kemudian kita pasang target 95. Nah, jangan sampai 7 siklus, 6 siklus, atau bahkan lebih 8 siklus itu tidak selesai-selesai karena tidak tercapai targetnya. Jadi saran saya kalau misalnya kita menentukan target keberhasilan di awal itu yang masuk akal, yang reasonable ya, yang masuk akal dan masih kira-kira bisa dicapai oleh siswa yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Misalnya kalau dari awal rata-ratanya siswa itu hanya 60 atau 62 misalnya, ya pasanglah target mungkin 75 atau 80 paling tinggi seperti itu. Kira-kira yang bisa dicapai oleh siswa lah dalam beberapa kali pertemuan. Seperti itu. Jadi intinya di sini adalah kita harus menetapkan target, kemudian kita merefleksikan apakah sudah tercapai target itu atau belum. Itu yang dilakukan di refleksi. Kemudian kita mengidentifikasi semua hambatan-hambatan, kesulitan, apakah ada yang perlu dimodifikasi dari desain pembelajaran kita, apakah perlu ditambah, dikurangi, atau diganti, seperti itu. Tapi ingat bahwa kita tidak boleh mengganti total tindakan kita. Kita hanya bisa memodifikasi, menambah, mengurangi, atau memodifikasi, seperti itu. Oke, baik, cukup untuk refleksi, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang, silahkan ditanyakan di diskusi WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.